Selamat datang di channel Agus Pajak. Video kali ini akan membahas tentang objek pajak pertambahan nilai. Bab 2, objek pajak pertambahan nilai. Pada dasarnya, objek pajak pertambahan nilai itu ada dua, yaitu barang dan jasa. Jadi, kita bisa menggambarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini dikelompokkan ke dalam dua, yaitu barang dan jasa. Untuk memudahkan memahami objek PPN, kita berasumsi bahwa semua barang adalah barang kena pajak kecuali yang dikecualikan oleh Undang-Undang PPN. Begitu juga dengan jasa. Semua jasa adalah jasa kena pajak atau objek PPN kecuali yang dikecualikan oleh Undang-Undang PPN. Dengan demikian, PPN pada dasarnya menganut sistem negatif list. Selain barang dan jasa yang masuk ke dalam negatif list, berarti objek pajak. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Sedangkan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum. Saya sengaja menggarisbawahi perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jadi jasa ini adalah ada kegiatan, ada pelayan. Tidak semua penghasilan merupakan jasa. Bukan barang kena pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPN, yang termasuk ke dalam bukan barang kena pajak, yaitu makanan, minuman, yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian yang bukan barang kena pajak yang kedua yaitu uang, emas batangan untuk kepentingan devisa negara, dan surat berharga. Yang bukan jasa kena pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPN. Yang pertama, 1 jasa keagamaan, 2 jasa kesenian dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga, jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar dan atau jasa penyewaan ruangan di hotel. Jasa perhotelan juga merupakan objek pajak daerah. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Jasa penyediaan tempat parkir ini juga merupakan pajak daerah. Jasa boga atau catering ini juga masuk ke dalam pajak daerah. Jadi pada intinya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam tanda kutip mengalah kepada
pajak daerah. Kita juga harus memahami bahwa untuk menjadi PPN terutang harus ada objeknya, harus ada penyerahannya. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai selain mengatur barang dan jasa yang dikenai pajak tambahan nilai, juga mengatur penyerahan-penyerahan yang merupakan penyerahan kena pajak. Secara umum, yang dimaksud penyerahan itu adalah penjualan atau pemberian jasa. Dalam konteks barang berarti penjualan. Dalam konteks jasa berarti penyerahan jasa. Tapi dalam istilah Undang-Undang PPN, semuanya disebut penyerahan. Baik penyerahan barang maupun penyerahan jasa. Tetapi ada beberapa penyerahan yang dianggap bukan penyerahan. Jadi ini sebenarnya penyerahan, tapi berdasarkan Undang-Undang PPN bukan penyerahan yang dikenai pajak. Itu yang pertama, penyerahan barang kena pajak kepada maklar, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi karena posisi maklar, dia bekerja atas nama, maklar bekerja atas nama penjual. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak antar cabang dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat utang. Jadi kalau dipusatkan, maka tidak ada penyerahan antar cabang. Yang keempat, penyerahan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Ini yang disebut dengan inbranch ya. Dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Jadi antara penjual dan pembeli yang menyerahkan barang dan yang menerima barang harus PKLP. Ini dalam konteks disebut dengan aksi korporasi. Dan yang terakhir, barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B. Jadi poin yang terakhir adalah tidak dapat dikreditkan. Bukan berarti tidak dikreditkan, tapi tidak dapat dikreditkan. Ada juga yang disebut penyerahan menurut Undang-Undang PPN. Jadi penyerahan atau penjualan yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha, leasing. Di sini penyerahan leasing sudah dikenai PPN. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Yang kelima, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Jadi yang kelima ini adalah pada saat likuidasi perusahaan yang dibubarkan ada barang yang dijual. Yang keenam, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Tadi yang dikecualikan adalah yang di pusat. Dan yang terakhir, penyerahan barang kena pajak oleh perusahaan kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Jadi ini disebutnya mutatis mutandis. Mutatis mutandis maksudnya
prinsip perbankan syariah itu diperlakukan sama dengan perbankan konvensional. Yang disebut dengan penyerahan jasa kena pajak yaitu menyebabkan suatu barang atau suatu fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia satu untuk dipakai pihak lain dengan maksud memperoleh penggantian imbalan atau untuk dipakai pihak lain tanpa ada maksud memperoleh imbalan atau pemberian jasa kena pajak dengan cuma-cuma. Yang ketiga, untuk kepentingan sendiri atau pemakaian sendiri CKP. Selanjutnya ada hal yang spesial, yaitu kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri diatur di pasal 16C Undang-Undang PPN. Jadi KMS atau kegiatan membangun sendiri dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi KMS ini dikenakan bukan dalam kegiatan usaha. Dikenakan PPN KMS untuk keadilan dengan membangun melalui pengusaha jasa konstruksi. Maksudnya begini, kalau orang bikin sendiri tidak dikenakan, tetapi kalau membangun melalui perusahaan jasa konstruksi yang PKP dikenakan PPN, maka itu tidak adil. Maka untuk keadilan, jadi semua dikenakan PPN, baik yang bikin sendiri maupun yang bikin melalui pengusaha jasa kena pajak. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip destinasi bahwa PPN itu dikenakan atas konsumsi barang di dalam negeri atau di daerah. Apa itu daerah pabean? Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Selanjutnya, kita ke objek pajak. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas satu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Ini berarti jual beli di wilayah Indonesia. Yang kedua, impor barang kena pajak. Sesuai dengan prinsip destinasi, dikonsumsi asal barangnya dari luar negeri, kemudian akan dikonsumsi di Indonesia, maka pada saat impor dikenakan PPN. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Bedanya dengan yang pertama itu barang kena pajak, kalau yang ketiga jasa kena pajak. Yang keempat, pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jadi yang D dan yang E itu sama-sama pemanfaatan barang tidak berwujud. Jasa juga tidak berwujud, yang D juga barangnya tidak berwujud. Semuanya berasal dari luar daerah pabean atau dalam konteks ekspor impor berarti impor walaupun tidak berwujud. Yang F, G, dan H itu sama-sama ekspor, yaitu ekspor BKB, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor CKP. Hanya saja dalam pembuktiannya nanti ekspor barang tidak berwujud
dan ekspor jasa. Pembuktiannya lebih ke self-assessment. Berbeda dengan ekspor barang kena pajak, pembuktiannya melalui dokumen yang wajib disampaikan kepada kepabeanan. Sekarang syarat dikenai PPN. Hal ini merupakan penjelasan pasal 4 Undang-Undang PPN. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak meliputi pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak dalam pasal 3A maupun pengusaha yang seharusnya dilakukan menjadi pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Ini ada syarat yang terakhir, yaitu penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jadi kalau tidak dalam rangka kegiatan usaha berarti syarat penyerahannya tidak terpenuhi. Kriteria dalam kegiatan usaha atau pekerjaan mengandung pengertian kegiatan sehari-hari si pengusaha kena pajak. Ini menurut Untung Soekarji dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai, edisi tahun 2005 ya. Jadi kriteria frase dalam kegiatan usaha atau pekerjaan mengandung pengertian kegiatan sehari-hari. Jadi usaha sehari-hari si pengusaha itu adalah itu, bukan sesekali. Pengecualian dari kewajiban pemungutan PPN. Pasal 3. 1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A, huruf C, huruf F, huruf G, huruf H, kecuali pengusaha kecil. Jadi untuk pengusaha kecil dikecualikan. Yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sampai dengan saat ini, batasannya 4,8 miliar. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, melaporkan pertambahan dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Jadi selain pengusaha kecil, dia wajib lapor, wajib setor, wajib memungut. Demikian bab 2 objek pajak PPN. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Channel Agus Pajak menyampaikan materi pajak lebih banyak daripada channel lain. Subscribe channel Agus Pajak, maka Anda akan selalu update peraturan perpajakan. Nantikan terus video edukasi perpajakan di channel Agus Pajak.